Halo, ketemu lagi dengan saya Wayan. Pada video bagian kali ini saya ingin mengupas atau sedikit membahas tentang bagaimana teknik pengembangan akord yang diterapkan pada sebuah melodi. Sebelumnya saya ingin sedikit ngebahas dulu tentang jika kalian sudah paham tentang akord dasar dari sebuah keluarga akord, bahwa akord 1 mayor, kedua minor, 3 minor, 4 mayor, 5 mayor, 6 minor, 7-nya diminis. Sekarang bagaimana sih memberikan sebuah akord itu dengan gaya yang beda, atau kadang istilah kesininya mungkin extension chord ya. Jadi lebih ke bagaimana bentuk-bentuk pengembangan akord. Jadi kita nggak lagi menggunakan akord dasar C mayor, F, G, A minor, D minor, dan sebagainya. Nah, untuk itu satu hal yang harus kita pahami adalah kita harus paham tentang pengembangan akord. Jadi kita bicara nanti masalah akord ke-9, akord ke-11, mungkin 7 ya, 7, 9, 11, 13. 7 ada mayor 7, dominan, akord 9, akord 11, 13, dan serta alterasinya. Oke, langsung aja kita coba terapkan. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu kawan-kawan supaya lebih bisa memahami bahwa menghitung nada atau akord tuh sampai ke 7, 9, 11, 13 itu kita sebenarnya sangat mudah sekali. Kita bisa menghitung dari tonalnya. Kalau kita bermain di C mayor misalkan yang natural, kita bisa menghitungnya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Jadi semakin dia tambah tinggi, dia dihitung sampai 8 itu balik lagi ke 1 sebenarnya, tapi dia diterusin 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi misalkan Do itu 1, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi kita jangan bingung. Kalau misalkan akor 9 itu tambahin ada apa, akor 11 tambahin ada apa, akor 13 tambahin ada apa. Jadi tinggal ngitung aja. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Udah gitu aja berarti. Jadi kalau 7 apa? Kalau dari C berarti 7-nya adalah B. Oh, kalau 9-nya berarti apa? Tambahin ada D. 11-nya apa? Tambahin ada F. 13-nya apa? Tambahin ada A. Itu dihitung dari alfabet aja, seperti tangan nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, C, D, F, G, A, B, C. Itu terus berulang-ulang. Oke. Lalu aplikasinya seperti apa? Jadi kita harus paham dulu untuk akord, misalkan C mayor 7. Ada nada 7-nya di situ. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kalau ini C mayor 7. Oh, kalau C9 seperti apa? Misalkan C mayor 9 ya. Jadi kita harus hitung dari triad awal. Kalau misalkan kita bicara 7, berarti mayor 7, jadi akord nadanya adalah 1, 3, 5, dan nada ke-7. C, C, E, G, tambahin nada apa? Ke-7-nya B. C, E, G, oh ini tambahin nada B. Nah, bunyinya seperti ini. Nah, itu C mayor 7. Nah, dia berawal dari tadi itu, berasal dari lompatan-lompatan nada ya dalam sebuah tangga nada. Nada ke-1, nada ke-3, nada ke-5, dan nada ke-7. 1, 3, 5, 7. Nah, posisinya silakan kalian bisa pelajari lebih lagi. Biasanya seperti ini, C mayor 7. Bisa seperti ini. Nada 7-nya ini. Nada B, atau posisi seperti ini. Nada 7-nya ini. Atau biasanya begini. Boleh. Atau begini. Nah, itu C mayor 7. Feel-nya beda, rasanya beda dengan C mayor, otomatis ya. Kalau ini C mayor, C mayor. C mayor 7. Nah, beda sekali rasanya. Mungkin menurut saya ya lebih adem kali ya. Nah, itu C mayor 7. Oke. Lalu bedanya C mayor 7 dengan C7 atau dominan itu seperti apa sih? Nah, kalau C mayor 7 tadi nada ke-7-nya tetap dihitung dari tonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdasarkan tangan nada ya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Dia hanya ketambahan nada B aja. Kalau C mayor 7. Tapi kalau C7, nada 7-nya dia kena mol atau sharp. Jadi dia turun setengah. Jadi apa? Bass.
do, re, mi, fa, sol, la, si, turun setengah jadi bass. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, jadi posisi akordnya pun juga berubah. Nah, seperti ini kawan-kawan. Atau nah, itu boleh seperti itu. Nah, ketambahan ada bass. Nah, itu bedanya antara C mayor 7 dan C7 atau C dominan 7. Nah, oke, sampai sini paham ya? Kita lebih sedikit maju lagi. Bagaimana dengan akor 9? Oke, akor 9 berarti ditambahin ada apa? D dari tonal. C, D, E, F, G, A, B, C, D. Nah, 9. Lalu posisi dalam gitar seperti apa? Jika dia ditulis C mayor 9, berarti mayor itu kita masih menggunakan nada ke-7. C mayor 9. Ke-7-nya masih nada B. Dia ikut serta, auto. Dia posisinya seperti ini. C mayor 9. Nah, 9-nya mana? Nih. Tu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Tu, wa, ga, ba, ma, 6, 7, 8, 9. Ketambahan nada ke-7-nya adalah B yang tadi. Oke, jadi bunyinya seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, itu C mayor 9. C tinggal tambahin nada ke-9-nya apa? Dan nada 7-nya masih diikut sertakan, yaitu B. Nah, beda dengan mayor 7. C mayor 9. Oke, itu C mayor 9. Lalu bedanya dengan C9. Nah, bicara dengan C9, 7-nya kalau tadi C mayor 9, 7-nya masih nada ke-7. Berarti kalau C9, 7-nya dia tetap turun setengah jadi bass. Berarti C, akornya ini adalah C, E, G, bass, dan nada ke-9-nya adalah D. Jadi posisinya dia seperti ini. Nah, ini C9. Beda dengan C mayor 9. Atau seperti ini tadi. Atau ini. C mayor 9. Kalau ini C9. Nah, itu bedanya. Oke, kita maju lagi ke akor 11. Akor 11 berarti nadanya apa? Hitung aja dari tonal. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F ke 11. Berarti tambahin ada apa? F. Oke. Jadi kalaupun kita hitung dari tonal berarti C, E, G, B, D, F. Wow, banyak banget. Tapi biasanya dia nada yang paling utama itu yang harus dibunyikan, Nada kelimanya boleh hilang karena nggak begitu kuat ya. Tapi nada ketiganya jangan. Oke, jadi kalau misalnya kita mau mainin C mayor 9, nah C tetap sebagai rootnya, mayornya tadi adalah nada ke-7-nya, 9-nya dia di nada D, terus 11-nya nada F. C mayor 9, sorry, C mayor 11. Jadi dia auto, nada ke-7 dan nada 9-nya dia ikut serta, walaupun nggak disebutin. C mayor 11. Nada ke-7-nya B, 9-nya adalah D, 11-nya adalah F. Rootnya masih di C. Nah, itu C mayor 11. Lalu bagaimana dengan C11? Sama dengan C9 tadi, jika dia tidak dicantumkan mayor atau M, berarti dia nada ke-7-nya dia turun jadi bass. Seperti ini. Nah, kalau ini C mayor 11, kalau ini C11. 7 dominan jadi turun dari B menjadi bass. Nah, oke. Kalau tadi C mayor seperti ini, C mayor 7, C7 itu dominan. Kalau ini C mayor 9, kalau ini C9, kalau ini C mayor 11, kalau ini adalah C11. Nah, yang paling penting adalah nada ini dia paling harus menonjol karena dia disebutin ya C11 gitu. Karena keterbatasan finger dalam sebuah gitar, dia hanya menonjolkan nada terakhirnya, biasanya seperti itu. Nah, setelah 11 paham, lalu bagaimana dengan C13? Hitung aja, 13 berarti nada apa dari nada tonal C?
C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A 13. Oh berarti nada A, nada yang tinggi, nada A ya. Nah, dia ambil berarti Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh tambahin nada ini loh berarti nada A, C13. Nah kalau C13 berarti mayornya dia tetap 7, 9-nya ini. Karena 11-nya susah, bisa saja kita pakai seperti ini nih. Tapi biasanya sebenarnya dihilangin, jadi gini 9 sama 7 dipakai. Ataupun sebenarnya dihilangin, hanya 11 dan 7. Nah misalkan C 13, berarti 7-nya gimana? Sama seperti tadi sebelumnya, dia harus turun setengah, kena flat. Jadi nada bass, jadi seperti ini. Nah 13-nya dia nonjol, 9-nya dapat, 7-nya dapat. Atau misalkan 9-nya ditutup dengan nada ketiganya misalkan. Itu boleh, tergantung kebutuhan kita mau seperti apa. Nah di sini C13, di sini C mayor 13, dibuka jadi 9. Nah lalu apa fungsi ini untuk aplikasi sebuah akord dalam sebuah melodi? Misalnya ada sebuah melodi lagu yang sama seperti bagian 1, misalkan oke, ketukan beratnya ini, sorry. Oke, nada C. Nah, dalam bentuk extension chord atau pengembangan jenis akord, terutama di era-era, oke lah kita bilang lepas dari pakem, di era modern mungkin ya, kita lepas dari pakem, lepas dari tangga nada tertentu, lepas dari sebuah root tertentu, dan di sini lebih cenderung ke kebebasan kita untuk memilih sebuah akord. Jadi kita bisa bebas mau ngasih chord apa aja di situ, selama kita tahu nada C tadi sebagai ketukan berat, dia menjadi nada keberapa dari akor yang baru. Nah intinya itu, rumusnya itu. Jadi misalkan, oh nada di sini nada C. C mau kita jadiin nada keberapa nih dari akor yang baru misalkan. Oh, misalkan kita mau jadiin nada C ini sebagai nada ketujuh dari sebuah akor. Berarti kalau C itu menjadi nada ketujuh, berarti tonalnya di apa? Maju aja. C jarak 7 ke 1 itu kan setengah atau semitone. C berarti dia cis, jadi akordnya cis mayor 7. Nah hasilnya seperti ini. Sah-sah aja, lepas dari tangan apapun. Itu tergantung selera. Masalah enak gak enak relatif ya, jadi nggak bisa kita jadiin sebuah standar. Itu kenyamanan akord enak dan gak enak. Yang ada nyaman gak nyaman, silakan aja itu masing-masing. Ataupun misalkan akord C kita jadiin nada ke-9 dari akor yang baru, bisa aja. Itu terserah kita. Berarti kalau nada C menjadi nada ke-9, berarti akornya apa? Bass. Jadi kita misalkan nada melodi. Nah, jadi bebas aja. Misalkan kita kasih akor bass akor 9 jadi bass 9, jadi 7-nya dia turun jadi nada as. Nah, itu bisa. Atau ke F bisa, berarti ada C-nya jadi nada kelima dari F, ataupun inversi misalkan. Inversi itu pembalikan pada bass, akornya C, bassnya di E, inverse 1. Nah, itu tergantung kita mau meletakkan nada itu, ketukan berat itu pada akor yang baru. Yang paling penting adalah tahu rumusnya. Nada itu menjadi nada keberapa dari akor yang baru. Misalkan nada ini kita mau pakai misalkan di Gis mayor 7 misalkan. Nah, jadi nuansanya bisa berbeda-beda. Misalkan dari dasarnya. Nah, itu bisa, atau jadi nuansanya kalian bisa ngebayangin sendiri ya. Itu bisa. Atau misalnya kita kasih F minor,
Bebasin aja, yang penting nada itu kita bisa pertanggungjawabkan. Baik kita mainkan, oh ternyata nada itu dia menjadi nada keberapa dari akor yang baru. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi misalkan sampelnya gini, lagu-lagu daerah nih. Tahu lagu apa? Gundul gundul bacol col. Oke, betul sekali. Nah di sini ada G. Dalam akor standar triad pokok 145, nada G dia bisa masuk ke akor C dan akor G, ataupun bisa ke E minor dan bisa ke C mayor. Nah, tapi dalam bentuk pengembangan chord atau extension chord, nada G bisa kemana aja. Jadi kita nggak lagi bicara masalah triad 135, tapi sudah mengalami perluasan, yaitu 7, 9, 11, dan 13. Oke, sampelnya ini. Itu yang pokok. Tapi kalau kita mau pakai extension, nada G ini misalnya kita mau buat menjadi akor mayor 7, nah dia bisa menjadi Gis mayor 7 dan nuansanya akan berbeda. Ataupun kita mau pakai nada G ini menjadi nada ke-9 misalkan, nah, F minor 9, nada G nya tetap dia include oleh F mayor 9. Nah, atau misalkan kita mau pakai bass 13, nada G menjadi nada ke-13 dari akor bass, berarti seperti ini bunyinya. Oke, terima kasih. Like and subscribe. Thank you.